saya Sofiana Minarsyada. Saya akan menjelaskan tentang bangun ruang. Bangun ruang kali ini contohnya ada 3, yaitu yang pertama ada kubus, yang kedua ada balok, yang ketiga ada prisma. Nah, apa sih yang dinamakan bangun ruang itu? Bangun ruang adalah bangunan matematika yang memiliki panjang dan tinggi. Bangun ruang adalah bangun matematika yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sehingga mempunyai volume atau isi. Contohnya tadi yang pertama adalah kubus, yang kedua balok, yang ketiga adalah contohnya prisma. Bangun ruang itu aslinya ada banyak anak-anak, tetapi di sini Bu Sofi akan menjelaskan 3 bangun ruang di gabungan bangun ruang. Nah, minggu depan baru kita belajar tentang bangun ruang lainnya. Nah, apa sih? Ada yang tahu apa itu kubus? Ada yang tahu anak-anak contoh bangun ruang kubus? Nah, kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan sama besar. Nah, kubus itu memiliki 6 sisi. Nih, 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi memiliki 6 sisi yang sama besar. Yang kedua adalah 12 rusuk yang sama panjang. Yang ketiga, 8 titik sudutnya itu sama. Ini sama ya anak-anak titiknya, oke? Nah, contoh benda berbentuk kubus dalam kehidupan sehari adalah dadu, kubus, rubin, kotak hadiah, karena semua sisinya sama. Kubus terlihat sangat simetris. Jadi kalau ketemu kubus dalam kehidupan sehari-hari itu adalah terlihat sangat simetris. Ya, yang kedua adalah balok. Anak-anak. Oke. Nah, balok itu hasilnya hampir sama kubus, tetapi kalau kubus simetris. Nah, kalau balok itu enggak. Ya. Tetapi panjang lebar. Nah, balok itu hampir mirip dengan kubus. Tetapi panjang, lebar, tingginya tidak harus sama. Jadi enggak harus sama ya anak-anak. Balok memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang. Habis itu 12 rusuk sama kan? Habis itu 8 titik sudut nih. Ada titik sudutnya 8. Habis itu sisinya juga sama-sama kayak kubus. 6 rusuknya juga sama. Rusuknya ada 12 rusuk. Oke. Nah, yang bedainnya itu adalah cuma panjang, lebar, tingginya itu yang berbeda. Kalau kubus itu simetris, kalau balok itu enggak. Jadi balok sama kubus beda. Ini hampir sama semua kecuali tinggi, panjang, dan lebarnya. Jadi balok itu beda sama kubus. Oke. Yang bedainnya tadi adalah panjang, lebar, dan tingginya. Oke. Tapi ini hampir mirip karena mempunyai 6 sisi, mempunyai 12 rusuk, dan mempunyai 8 titik sudut. Habis itu contohnya itu contoh benda berbentuk balok adalah buku, kotak pensil, dan lemari. Balok sering kita jumpai karena banyak benda di sekitar kita berbentuk balok. Bangun ruang yang ketiga adalah prisma. Yang ketiga adalah prisma. Prisma, oke, ada prisma ya. Bentar ya anak-anak, prisma. Nanti ibu jelasin, oke? Nah, ini namanya prisma. Ini
prisma. Oke. Ya kan, udah kelihatan kan prismanya kan? Prisma. Nah, prisma adalah bangun ruang yang memiliki dua sisi sejajar dan sama bentuk yang disebut alas dan tutup. Alas tutup. Oke. Habis itu prisma memiliki alas dan tutup yang sama bentuk, sisi tegak berbentuk persegi panjang. Contoh prisma adalah prisma segitiga seperti tenda, prisma segi empat seperti kotak Nama prisma tergantung pada bentuk alasnya. Jadi kalau kita menemukan tenda itu namanya contoh prisma segitiga di dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan tadi? Kesimpulannya apa tadi anak-anak? Kesimpulannya adalah kesimpulannya apa anak-anak? Kubus memiliki sisi sama besar. Kalau balok memiliki sisi berbentuk persegi panjang. Ini namanya balok. Kalau kubus sisinya sama besar. Prisma memiliki dua sisi sejajar yang sama bentuk. Bangun ruang sangat penting. Jadi di pelajaran kali ini adalah bangun ruang. Bangun ruang itu sangat penting karena membantu kita memahami bentuk benda di sekitar kita. Terima kasih. Bye bye. See you next time.